Halo teman-teman, selamat datang kembali di Naruto Zero. Dalam video kali ini aku akan menjabarkan kepada teman-teman terkait perbedaan sistem pendidikan sarjana yang ada di Jepang dengan negara lain, terutama di Indonesia. Oleh karena itu, bisa jadi dalam video ini aku akan lebih mencontohkan perbedaan antara sistem pendidikan sarjana di Jepang dengan di Indonesia. Dan bagi teman-teman yang berada di luar Indonesia ataupun di luar Jepang, mohon maaf apabila perbandingan sistem pendidikan sarjana yang ada di Jepang dengan negara teman-teman tidak disebutkan dalam video kali ini. Nah, bagi teman-teman baik yang ada di Indonesia ataupun di negara lain, akan sangat membantu teman-teman untuk memiliki ataupun menambah motivasi dalam melanjutkan pendidikan di Jepang. Nah, oleh karena itu, selamat menyaksikan. Sama seperti di negara lain, Jepang juga memiliki sistem pendidikan sarjana. Namun, tentunya setiap negara memiliki perbedaan dan persamaan satu sama lain. Nah, dalam video kali ini aku akan menyebutkan perbedaan yang ada antara sistem pendidikan Jepang dan Indonesia. Tentunya bisa jadi untuk negara yang selain Indonesia ada perbedaan ataupun persamaan dalam video kali ini. Jadi, mungkin ini akan sangat berguna juga bagi teman-teman yang berada di negara selain Indonesia. Yang pertama adalah program sarjana yang ada di Jepang terdiri dari sistem belajar di kelas selama 2-3 tahun. Jadi ini tergantung dengan universitasnya. Dan setelah sistem belajar di kelas selesai ataupun mahasiswa telah mengambil sebagian besar atau hampir keseluruhan kredit mata kuliah yang diperlukan untuk kelulusannya, maka langkah terakhir adalah mereka harus melaksanakan ataupun menyelesaikan penelitian di laboratorium yang ada di universitasnya. Untuk universitasnya sendiri menyelenggarakan penelitian selama setahun, yakni di tahun keempat. Jadi di tahun keempat ini mereka akan sungguh-sungguh untuk melakukan penelitian dan menghasilkan sebuah report untuk disidangkan di akhir nantinya. Namun, ada juga universitas yang sudah memulai masa penelitian di tahun ketiga. Jadi di sini, mahasiswanya akan melakukan penelitian selama 2 tahun, dari tahun ketiga sampai tahun keempat. Yang kedua, di Jepang tidak memiliki mata kuliah khusus untuk kuliah lapangan ataupun KKN atau pengabdian masyarakat. Jadi khusus untuk mata kuliah wajib bagi mata kuliah ini memang tidak ada. Namun tentunya di beberapa universitas tertentu menawarkan kepada mahasiswanya untuk mata kuliah ini. Jadi mahasiswa hanya mengambil sesuai dengan inisiatifnya sendiri dan tidak memiliki ataupun tidak ada keterpaksaan sebagai mata kuliah wajib di dalamnya. Kemudian ketiga, penelitian yang akan dilakukan oleh mahasiswa nantinya bakal menghasilkan sebuah report dalam bentuk skripsi. Nah, berbeda dengan Indonesia yang mungkin mahasiswanya memang kebanyakan menyelesaikan skripsi ratusan halaman, maka mahasiswa yang ada di Jepang hanya menyelesaikan skripsi beberapa halaman saja dan biasanya 20-30 halaman. Kemudian selanjutnya adalah sidang. Berbeda dengan sistem pendidikan sarjana yang ada di Indonesia, mahasiswanya harus melalui beberapa rangkaian persidangan kelulusan. Ada 2 ataupun sebanyak 5. Nah, ini tergantung dengan program studi ataupun universitasnya. Namun biasanya yang ada di Jepang 1 sidang saja. Jadi sidang kelulusan. Yang
rata-rata juga singkat, yang biasanya memang terdiri dari 7 menit dan 3 menit sisanya untuk sesi tanya jawab. Kemudian catatan bahwa 7 menit itu adalah untuk presentasi seluruh hasil penelitian yang ada di deskripsinya. Selanjutnya, berbeda dengan sistem pendidikan sarjana yang ada di Indonesia, yang memang mahasiswa hanya bisa melamar kerja di akhir masa studinya, yakni minimal telah melakukan tugas akhir 1, maka mahasiswa sarjana yang ada di Jepang bisa saja mulai mendaftar pekerjaan 1 tahun sebelum mereka lulus. Jadi nantinya setelah mahasiswa sarjana yang ada di Jepang lulus, maka hanya ada waktu libur 1 minggu, kemudian 1 minggu berikutnya mereka akan langsung bekerja. Selanjutnya adalah pemilihan tema penelitian. Nah, ketika mahasiswa sarjana yang ada di Jepang memasuki masa penelitian di tahun ketiga atau tahun keempat, mereka akan berdiskusi dengan profesor utama di laboratorium yang mereka tempati. Kemudian, jika memang mahasiswa sarjana ini nantinya melanjutkan jenjang pendidikannya ke master ataupun doktor, maka akan ada tema penelitian khusus bagi mereka yang memang bisa dilanjutkan tidak hanya untuk kelulusan program sarjana, namun juga untuk lulusan di program master dan doktor. Dengan kata lain, penelitiannya akan memiliki tema berkesinambungan, berkelanjutan, tidak hanya statis, berhenti di 1 kali penelitian saja. Nah, itulah serangkaian deskripsi perbedaan sistem pendidikan sarjana yang ada di Jepang dengan negara lain, khususnya di Indonesia. Semoga video ini bermanfaat dan sampai jumpa di videoku berikutnya.